Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma ma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayolah ikhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul kembali untuk bersama-sama saling mengingatkan di antara kita dengan kebenaran wahyu yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah, untuk bersama-sama kita belajar kembali memurojaah apa-apa yang pernah kita pelajari dari agama Islam ini. Tentu ini adalah bagian dari nikmat yang wajib kita syukuri. Dengannya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, diberikan kita fasilitas untuk bertalabul ilmi, di mana mungkin banyak saudara-saudara kita yang belum berkesempatan karena halangan-halangan ya untuk menikmati sajian dari hidayah Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam nas-nas Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, azanallahu wa iyyakum. Di kesempatan pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas satu tema yang sudah mungkin banyak juga dikaji oleh para asatidzah lainnya, yang juga mungkin kita sudah banyak mendengar pembahasan-pembahasan tentang tema yang akan kita bahas ini, yaitu tentang dosa membunuh. Berbicara tentang dosa dan membunuh, tentu ini adalah hal yang sudah kita dapat tangkap bahwa di dalamnya akan banyak sekali hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang larangan, ya, tentang larangan untuk membunuh jiwa-jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, karena ini adalah bagian dari kezaliman besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin, azanallahu wa iyyakum. Kita mengetahui dan beriman bahwa Islam adalah agama yang sempurna, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menjaga dan mengatur hak atas dirinya, ya, hak dirinya atas para hamba-hambanya, dan juga sebaliknya mengatur hak hamba atas dirinya, Allahu Rabbul Jalal, yakni melalui nilai-nilai syariat yang telah Dia turunkan ya melalui para nabi dan rasulnya untuk disampaikan kepada manusia. Nah, kemudian tentu di balik itu semua ada tujuan-tujuan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat-syariat tersebut kepada manusia. Kita pernah mendengar mungkin istilah maqasidus syariah, yakni di mana para ulama juga banyak membahas tentang maqasid, tujuan-tujuan asy-syariah, diturunkannya syariah. Secara global ya, bahwa tujuan diturunkannya syariah
yakni yang tidak lain dan tidak bukan adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga kebaikan atau kemaslahatan manusia untuk hidup di dunia dan juga di akhiratnya, dan menghilangkan seluruh mafsadah-mafsadah. Ini adalah bukti dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada hambanya secara umum, terkhusus kepada siapa saja yang kemudian menjaga amanah syariah yang Allah turunkan kepadanya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaga kemaslahatannya, kebaikan-kebaikan atau memberikan kemaslahatan dan kebaikan di dunia dan di akhirat, serta menolak segala macam kemudaratan yang akan ditimpakan kepada diri seorang hamba tersebut yang menjaga, sekali lagi, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Maqasid Syariah ini disusun dan sangat populer di kalangan para ulama, bahwa ulama yang menyusun tentang rumusan Maqasid Syariah ini, yakni adalah Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, bahwa beliau merumuskan 5 tujuan syariah diturunkan, ya, atau juga bisa disebut dengan daruriyatil khamsah, ya, yakni 5 hal yang menjadi sangat penting, ya, diturunkannya syariat. Apa itu 5 hal tersebut? Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga atau memelihara agama, di mana dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan syariat-syariat agama dan juga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan, ya, kekufuran, ya, kebid'ahan dan kemaksiatan, itu adalah dalam rangka untuk menjaga agama yang telah diturunkannya agar tetap lurus di atas apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, makanya kemudian kita dilarang berbuat kesesatan di dalam agama, menambah-nambah, mengurangi, dan juga yang lebih parah dari itu semua adalah kekufuran, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini pun dilarang dan ada hukumannya sangat berat. Ya, itu bertujuan semuanya untuk menjaga kemurnian agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kemudian yang kedua, yang ini juga nanti akan terkait dengan pembahasan kita, hifdzun nafs, yaitu memelihara dan menjaga jiwa. Karena Islam diturunkan untuk salah satunya adalah menjaga jiwa manusia. Tak boleh satu nyawa, tak boleh satu tetesan darah ditumpahkan tanpa sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perkenankan di dalam syariatnya. Hukum asalnya menumpahkan darah seorang manusia, membunuh atau menghilangkan nyawa seorang manusia, itu diharamkan di dalam Islam. Hukum asalnya demikian. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, itu pun tujuannya untuk kemaslahatan jiwa. Contoh, ya, bagi ini kalau misalkan ada yang berwenang untuk menerapkan hukum Islam untuk penerapan hukum pidana bagi pezina muhson, ya, ini orang yang berzina, dia sudah menikah statusnya, ya, maka hukuman bagi mereka para pezina ini adalah dengan dirajam sampai dengan mati. Nah, ini dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka apa? Menjaga jiwa. Jangan sampai orang-orang terjerumus, ya, ke dalam perbuatan zina dengan ditegakkannya atau adanya ancaman yang besar dari Allah Subhanahu wa taala berupa dosa, terutama. Yang kedua adalah hukum had yang berat, maka diharapkan manusia takut untuk mengerjakan perbuatan zina. Begitu juga orang yang keluar dari agama Islam, murtad, bahkan bangga dengan kemurtadannya. Jika ada yang berwenang untuk kemudian menerapkan hukum had, ya, hukum eksekusi untuk pelaku had, pelaku kemurtadan ini, maka pun ini adalah bagian dari orang yang diperkenankan di dalam syariat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihilangkan nyawanya. Kenapa?
Diharapkan dengan seperti ini tidak ada lagi orang yang mempermainkan dalam tanda kutip agama. Dengan sangat mudah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada konsekuensinya, orang bisa gonta-ganti agama semaunya, kan gitu. Padahal kita yakin bahwa di dalam Islam itulah hakikatnya manusia dapat menjadi seorang manusia yang seutuhnya, dan pasti dia akan selamat dari fitnah dunia dan juga akhirat, yakni dari neraka jahanam. Kalau keluar, ya dia akan membinasakan dirinya sendiri, yang lebih berat lagi daripada hanya sekedar hilangnya nyawa di dunia, yakni kekal di neraka selama-lamanya. Oleh karena itu diperkenankan atau dihalalkan hal yang demikian untuk atau agar supaya manusia tetap berada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada hal-hal yang kemudian dilarang untuk membunuh itu pun, ya, maksudnya adalah membunuh dengan hal-hal yang tidak diperkenankan atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita bahas ayat-ayatnya. Yang ketiga adalah hifdzul aql, ya, ini menjaga dan memelihara akal. Diharamkannya khamr, ya, musik yang melenakan, ya, sampai seorang orang kalau mengkonsumsi dalam tanda kutip khamr dan yang semisal dengannya sehingga orang lupa dari kewajiban-kewajiban syariat karena efek negatif yang ditimbulkan, ya, dari hal-hal tersebut atau zat-zat tertentu, maka itu diharamkan, dilarang untuk dikonsumsi, diamalkan, gitu ya. Agar apa? Agar akal manusia terjaga, agar akal manusia tetap senantiasa sehat di atas fitrahnya, bukan akal yang sakit, gitu ya. Pemikiran-pemikiran sesat itu juga di counter, ya, dilarang, diharamkan untuk diadopsi. Ini dalam rangka menjaga juga akal manusia supaya sehat akalnya, gitu, bukan sakit. Kalau akal sudah sakit, ya, dia tidak bisa berpikir sehat, dia tidak bisa menyerap hidayah Allah Subhanahu wa taala melalui fitrah akalnya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, karena sudah sakit atau rusak, gitu ya. Ini memelihara akal. Yang selanjutnya adalah hifdzun nasab, memelihara keturunan. Hal-hal yang dapat merusak hubungan nasab antara anak dengan orang tuanya itu diharamkan. Dalam hal ini adalah salah satunya adalah zina, gitu ya. Untuk apa? Supaya jelas ini status anak. Karena dia selain berkonsekuensi, berhubungan langsung dengan hukum-hukum syariah tentang waris, ya, dan seterusnya, ini juga berkonsekuensi pada hubungan sosial kemasyarakatan, ya. Allah hendak menjaga manusia agar tetap ketika beranak cucu keturunan, ya, berdasarkan nasab yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, dengan cara yang halal, ya, dengan cara yang halal melalui pernikahan. Ini perintah nikahnya, larangannya adalah zina. Kemudian yang terakhir adalah hifdzu al-mal, ya, ini memelihara harta. Ya, ini adalah 5 tujuan syariat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita akan membahas, ya, tentang dosa membunuh yang kaitannya, ya, ini tentang hifdzun nafs, menjaga jiwa. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan syariatnya menjaga jiwa-jiwa hamba-hambanya, artinya nyawa, ya, diri para hambanya, agar tidak binasa dengan sia-sia. Demikian. Salah satunya adalah dalam suratul Baqarah ayat 179, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, walakum fil qisas hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan di dalam qisas itu, qisas adalah hukuman had bagi pelaku pembunuhan. Kalau seandainya keluarganya atau ahli warisnya, ya, tidak ridho terhadap pelakuannya kepada orang atau salah satu anggota keluarga yang dibunuh, maka hukum asal bagi para pelaku pembunuhan yang tanpa hak, sekali lagi,
ini adalah dikisos, ya ini dibunuh juga dengan yang semisal. Nah, Allah menyatakan fil kisos hayat, yakni ada kehidupan di situ. Kok gitu? Padahal kan ngebunuh orang juga. Bunuh dibalas dengan membunuh. Iya. Kenapa? Karena dengan ancaman hukuman seperti itu, maka diharapkan tidak ada lagi atau orang takut melakukan pembunuhan yang dilakukan tanpa hak. Gitu ya. Sehingga kehidupan manusia terjaga. Dari apa? Dari upaya-upaya pembegalan dan pembunuhan yang dilakukan tanpa hak. Nggak sembarangan orang ngebunuh orang, nggak sembarangan saudara hanya karena ya masalah wanita saling bunuh membunuh. Anak ke orang tua hanya karena masalah uang jajan atau keinginan yang tidak dituruti membunuh orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Yang demikian akan terjegah ya kalau kisos ditegakkan. Dan ini adalah bagian dari syariat Allah yang Allah turunkan. Ya ulil albab, ya wahai orang-orang yang berakal. Kalau kalian sehat akalnya, seharusnya kalian bisa menerima hukum kisos sebagai apa? Syariat untuk menjaga kehidupan kalian di dunia. Kalau berakal. Ya ulil, makan seruannya kepada ya ulil albab la'allakum tattaqun, yang demikian supaya kalian bertakwa. Kemudian dalam surat Al-Furqan ayat 68 Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan ya lain beserta Allah Subhanahu wa taala dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar atau dengan alasan yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak juga berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu niscaya dia mendapat pembalasan dari dosanya. Ya, jadi membunuh manusia ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat ke-32, ini juga senada An-Nisa 29, Al-Isra 31 dan juga 33. Demikian ini juga ayat-ayat yang senada tentang larangan untuk membunuh. Memang kaitannya dengan salah satu dengan hifdzun nafas itu dalil-dalilnya adalah tentang larangan semua. Ya. Rata-rata adalah larangan. Kemudian dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jundub ibni Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi man kana qablakum rajulun bihi jurh fajaza' fa akhadha sikkinan fahazza biha yadah fama raqa'ad damu hatta mat qala Allah ta'ala badarani abdi bi nafsihi haramatu alaihil jannah. Dari Jundub ibnu Abdullah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, dahulu ada seorang laki-laki sebelum kalian yang mengalami luka, lalu dia berkeluh kesah, kemudian dengan mengambil pisau, lalu dia memotong tangannya, yakni bagian urat nadi. Kemudian darah tidak berhenti mengalir sampai dia mati, artinya dia bunuh diri. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, hambaku telah mendahuluiku terhadap dirinya, aku haramkan surga baginya. Ya. Jadi balasan bagi orang yang membunuh dirinya sendiri adalah diharamkan jannah. Artinya apa? Masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian juga senada yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Thabit bin Ad-Dhahhak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal man halafa bimillatin ghairil Islam kadziban fahuwa kama qal wa man qatala nafsahu bi syai'in 'udziba bihi fi nari jahannam wa la'nul mu'min kaqatlih wa man rama mu'minan bi kufrin fahuwa kaqatlihi.
Nabi SAW bersabda, barang siapa bersumpah dengan agama selain Islam dalam keadaan dusta, maka dia sebagaimana yang dia katakan. Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu, ya, dengan sesuatu yang dapat, dengan sesuatu itu membunuh dirinya sendiri, maka dia akan disiksa dengan sesuatu itu. Kalau dengan pisau, ya dengan pisau. Kalau dengan baygon dia bunuh diri, ya dengan baygonnya akan disiksa, ya. Akan disiksa dengan sesuatu itu di neraka jahanam. Melaknat seorang mukmin seperti membunuhnya, dan barang siapa menuduh seorang mukmin dengan kafir, maka itu seperti membunuhnya. Ya. Ini juga dalam rangka menjaga an-nafas. Jadi diharamkan membunuh dirinya sendiri pun sekalipun. Ya. Walaupun mungkin biasanya orang membunuh diri itu adalah orang yang sangat atau sedang sangat terjatuh dalam titik rendah, ya, seolah-olah memang tidak ada harapan lagi, ya, untuk hidup. Orang yang demikian berarti dia telah menutup, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Yakni dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian adalah diharamkan, apalagi kemudian sampai dengan menghilangkan nyawa dirinya sendiri. Nah, dengan dalil-dalil tadi yang sudah kita bacakan, bahwa dalil-dalil tersebut menyatakan syariat itu Allah Subhanahu wa taala turunkan, salah satunya adalah untuk menjaga an-nafas, yaitu menjaga jiwa manusia. Oleh karena itu dan karena dasar itu, maka membunuh manusia, ya, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat merupakan dosa besar. Dosa besar, ya. Dimana di dalam surat Al-Isra tadi yang sudah disebutkan ayat ke-33-nya, Allah dengan tegas menyatakan, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Nanti kita akan merinci apa saja alasan-alasan yang dibenarkan, ya, untuk membunuh di dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan dalam syariatnya, ya. Bahkan bukan sekedar dosa besar, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa dosa membunuh termasuk dosa-dosa besar yang akan membinasakan seseorang di yaumil qiyamah kelak. Yakni berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, ya, tinggalkanlah, ya, jauhilah 7 dosa yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan membinasakan kalian. Qalu ya Rasulullah wa mahun, para sahabat, ya, penasaran apa itu 7 dosa besar tersebut. Qal asyirku billah. Yang pertama kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wasihr. Yang kedua adalah melakukan perbuatan sihir. Wa qatlun nafas. Yang ketiga adalah membunuh jiwa. Allati harramallahu illa bihaq, ya, yang Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat, ya. Dan ini adalah dosa, salah satu dosa, yaitu membunuh yang akan menghancurkan dan membinasakan manusia. Kenapa? Dia pasti kalau tidak Allah Subhanahu wa taala ampuni, ya, dosanya itu akan dibakar di jahanam. Khalidan fiha, ya, menetap di situ selama waktu yang Allah kehendaki. Walaupun tidak kekal, tidak abadan, ya. Tapi menetap di neraka kalau tidak dosanya tidak diampuni selama waktu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Walaupun tidak kekal di neraka, tapi naudzubillah min dzalik. Ya, demikian. Nah, kemudian ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum, oleh karena itu dengan alasan apapun kecuali alasan yang dibenarkan oleh
Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita sembarangan menghunus apa istilahnya dengan tujuan untuk membunuh maksudnya. Ya, pedang kek, menghunus anak panah kek, menghunus pistol kek, ya, dan hal-hal yang dapat mencelakai manusia secara umum. Baik mukmin atau baik kafir, apalagi mukmin. Karena tidak semua juga orang kafir dihalalkan untuk dibunuh. Ini yang harus dipahami oleh kita semua. Ya. Ada orang-orang kafir dan secara umum hukuman membunuh ini dilarang untuk seluruh jenis manusia, baik mukmin ataupun kafir. Dan orang kafir pun demikian juga. Walaupun mereka kafir, tapi tidak menjadikan otomatis gitu. Ya, mereka harus dibunuh. Banyak sekali kita di tengah-tengah kekuasaan kejayaan Islam pun, di masa di mana kaum muslimin berkuasa ketika itu pun, ya, dan di waktu Rasulullah SAW masih hidup ketika ekspansif melakukan perluasan wilayah untuk jihad, ya, maka itu pun harus ada tawaran dulu, nggak langsung dibunuh, ketemu langsung dibunuh gitu, nggak boleh, ya, ditawarkan dulu, artinya didakwakan dulu tentang Islam, terima, ya sudah, tahan, haram darahnya ketika itu dia untuk dibunuh. Terima Islam maksudnya dia bersyahadat. Ya. Kalau misalkan tidak ada pilihan yang kedua, boleh tinggal bersama kami, ya, hidup bersama kaum muslimin, ya, tapi bayar jizyah. Walaupun tetap dalam kondisinya, dalam kondisi agamanya, ya, walaupun tetap dalam kondisi agamanya yang kafir itu dia masih boleh selama dia bayar jizyah. Yang ketiga, ini pilihan. Kalau mau memerangi kaum muslimin, ya diperangi gitu. Ya sudah, itu kan pilihan Anda. Ingin memerangi, tetap memerangi kaum muslimin, gak mau masuk Islam, gak mau bayar jizyah dengan tunduk kepada pemerintahan Islam yang akan mendapatkan hak-haknya tentunya, tapi milih perang. Ya sudah. Nah, itu baru. Jadi orang kafir yang memerangi kaum muslimin, maka ini adalah bagian dari alasan-alasan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh orang tersebut. Karena sebab memerangi, membunuh juga kaum muslimin. Ini orang kafir, ya. Kemudian untuk orang mukmin sendiri. Ketika orang kafir sudah diharamkan secara umum, ya, untuk dibunuh, kecuali yang memerangi kaum muslimin, apalagi orang muslim. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala akan mengancam pelaku pembunuhan, ya, terhadap orang mukmin. Di dalam surat An-Nisa ayat 93, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu azaban azima. Dan barang siapa yang membunuh seorang muslim atau mukmin dengan sengaja, ya, dengan sengaja dengan alasan-alasan dasar yang tidak Allah perkenankan, maka balasannya ialah jahannam, ia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya. Enggak sampai di situ, serta menyediakan azab yang besar baginya. Jadi balasan dosa bagi orang yang membunuh seorang muslim tanpa hak, yang pertama di sini dijelaskan adalah balasannya fajazauhu jahannam khalidan fiha. Dia akan menetap di dalamnya sebagaimana waktu yang Allah kehendaki. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Tambahan yang kedua, wala'anahu, dan Allah juga melaknatinya, artinya menjauhkan rahmatnya dari dirinya, dari diri pelaku pembunuhan seorang muslim tersebut. Wa'addalahu azaban azima, serta akan menyediakan azab yang sangat besar baginya. Seringan-ringannya azab di neraka adalah seperti yang akan dirasakan oleh pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, bawahnya kakinya pakai terompah dari api yang kemudian membuat mendidih otaknya. Itu seringan-ringannya.
Lah kalau misalkan Allah menjelaskan ya wa'addalahu 'adzaban 'azima bagi para pelaku pembunuhan seorang muslim atau mukmin, azab yang besar, Allah akan menyediakan azab yang sangat besar, berarti lebih besar lagi daripada yang seringan-ringannya hukuman di neraka itu. Nauzubillah min dzalik. Disiksa khulud, kekal di dalam neraka, yakni selama yang Allah Subhanahu wa taala tentukan waktunya, sudah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat pula, dan juga akan diazab dengan azab yang sangat besar. Ya, demikian. Ya, ini 5 ancaman berat bagi pelaku pembunuhan. Makanya jangan, sekali lagi, walaupun seemosi apapun, ya kita tahan. Ya, sama anak kita, sama saudara-saudara kita, apalagi sama muslim, gitu ya. Nggak boleh dengan dasar yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Abu Bakrah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Lau anna ahlas samai wa ahlal ardi ijtama'u ala qatli muslim lakabbahumullahu jami'an ala wujuhihim finnar." Ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, seandainya penduduk langit dan penduduk bumi berkumpul membunuh seorang muslim, sungguh ini saking besarnya ancaman kepada yang membunuh seorang muslim. Ya, kalau seandainya penduduk langit semuanya dan penduduk bumi semuanya membunuh satu nyawa seorang muslim, sungguh Allah akan menjerumuskan mereka semua di atas wajah mereka di dalam neraka, demi pembelaan terhadap satu nyawa seorang muslim. Allah sanggup melakukan itu. Ini menunjukkan besarnya keharaman membunuh atau menumpahkan darah seorang muslim. Bagaimana ya pembunuhan yang dibenarkan atas dasar sebab yang dibolehkan oleh syariat? Nah, di sini ada hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath an-nafsu bin nafs was-sayyibuz zani wal mufariqu li dinihi tariku lil jamaah. Yani tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku adalah utusan Allah, kecuali salah satu dari yang 3 yang dibenarkan alasannya. Yang pertama adalah an-nafsu bin nafas, yaitu orang yang telah membunuh satu jiwa muslim. Maka orang yang membunuh ini dihalalkan untuk juga dibunuh dengan qisas tadi, dengan yang berwenang melakukannya. Bukan setiap muslim atau setiap masyarakat biasa melakukan pembunuhan atas dasar kisos. Ini melalui peradilan tentunya, kalau ada mahkamah syariah. Kemudian at-thayyibuz zani, orang yang telah menikah yang melakukan perzinahan dengan rajam, boleh. Kemudian al-mufariqu lidini, orang yang keluar dari agamanya, yakni murtad, ya. At-tariku lil jamaah, murtad atau keluar dari al-jamaah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada lagi selain itu, ya, yakni adalah para pelaku sihir atau tukang sihir. Kalau ada dan dia tidak mau bertobat, ya, kalau ada pemerintahan Islam, maka juga dia dihalalkan untuk dibunuh. Ya, orang yang melakukan sihir, demikian. Itu mungkin yang dapat dibahas pada kesempatan hari ini, ya. Kesimpulannya bahwa ikhwas sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama Islam ini dengan sempurna dan juga dengan penuh rahmat, di atas rahmat darinya. Oleh karena itu Islam diturunkan untuk rahmat bagi semesta alam. Ya, syariat Allah Subhanahu wa taala diturunkan dalam rangka menjaga kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Salah satunya untuk menjaga jiwa agar tak mudah tertumpah, ya, yang tanpa didasari dengan alasan-alasan yang benar.
Pada hakikatnya demikian adalah dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala akan melaknatnya, yang akan memurkainya dan juga akan memasukkan ke dalam jahanam, ya, menetap di dalamnya selama waktu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kalau para pelaku pembunuhan tersebut tidak bertaubat sebelum meninggalnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya dan Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.